Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Pratitya Maulana dari kelas 10 KR absen 22. Izin menerangkan tentang HKI. Sebelum itu, selamat datang dan selamat menikmati video ini. Pernah nggak sih teman-teman kepikiran kalau misalnya lagi dengerin lagu favorit di Spotify, atau lagi scroll TikTok, atau lagi main game bersama teman-teman, semua hal itu datangnya dari mana? Semua itu berasal dari sebuah ide. Tapi tahu nggak sih, kalau di dunia digital itu, ide itu mahal banget harganya. Jadi kalau kita gak jaga, bisa-bisa hasil kerja atau hasil ide kita bisa dicuri orang lain. Makanya di bidang informatika dan kehidupan digital kita sehari-hari, ada suatu tameng keren yang bertugas untuk melindungi ide-ide atau kreativitas para pembuat. Namanya adalah HKI atau hak kekayaan intelektual. Hari ini kita bakal kupas tuntas apa itu HKI, kenapa anak IT dan kita semua wajib tahu, dan bagaimana penerapannya di kehidupan sekitar kita. Yuk kita bahas. Baik, jadi yang pertama kita mulai dari definisinya dulu ya. Tapi pakai bahasa yang simpel aja. Jadi bayangkan kamu punya sebuah rumah. Rumah itu akan ada sertifikatnya, pagarnya, dan kuncinya, supaya gak sembarang orang bisa masuk atau ngakuin kalau rumah tersebut adalah rumah mereka. Nah, kekayaan intelektual juga mirip seperti itu, kayak rumah, tapi bentuknya gak kelihatan karena lahir dari isi kepala atau ide pemikiran manusia. Bisa berupa software, desain, aplikasi, logo, lagu, sampai formula codingan. Jadi, HKI adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atas hasil karya intelektualnya. Fungsinya biar orang lain gak bisa asal kopas, ngebajak, atau jualan karya kita tanpa izin. Di dunia informatika, HKI ini ibarat cyber security untuk kepemilikan hak karya kamu. Jadi penting sekali untuk penggunaan dari HKI itu sendiri. Secara umum, HKI itu ada banyak jenisnya. Tapi khusus kali ini dan di dunia informatika, kehidupan kita sehari-hari, ada 3 jenis yang paling sering kita temui. Jadi yang pertama itu adalah hak cipta atau copyright. Nah, hak cipta atau copyright ini adalah yang paling populer dan otomatis muncul setelah suatu karya itu dibuat. Contoh nyatanya adalah ketika sebuah karya lagu itu diciptakan, hak cipta melindungi melodi, lirik, hingga asli rekaman audio dari lagu tersebut. Jadi kalau kamu membuat sebuah lagu, lalu ada orang lain mengambil melodi atau menggunakan melodi yang kamu buat persis tanpa izin untuk dikomersi, iklan, atau diunggah ulang, mereka yang sudah mengambil itu sudah melanggar ketentuan dari hak cipta sendiri. Yang kedua, itu ada merek dagang atau trademark. Kalau ini fungsinya buat melindungi identitas bisnis. Contohnya seperti logo N pada Netflix, itu juga bisa. Terus logo Apple yang keroak di Apple, sama logo burungnya Tokopedia. Merek ini dilindungi supaya orang lain gak bisa membuat aplikasi tiruan dengan nama logo dan nama logo yang mirip buat nipu pengguna yang lain. Yang ketiga adalah hak paten atau paten. Banyak orang salah sebut, dikira semua HKI itu namanya paten. Padahal paten itu khusus untuk invensi teknologi baru yang memecahkan masalah. Contoh nyatanya itu seperti algoritma kompresi data yang bikin video YouTube bisa ditonton lancar walau kuota sekarat atau kuota hanya sedikit. Yang kedua ada teknologi Face ID buat membuka kunci HP. Ini baru yang namanya hak paten. Jadi untuk hak paten sendiri itu merupakan inovasi baru yang ditemukan manusia, sedangkan yang lain itu bukan ya. Sekarang gimana sih penerapan HKI ini di kehidupan kita? Gak usah jauh-jauh deh, kita lihat aja apa yang sering kita lakukan sehari-hari. Jadi yang pertama itu saat kita menggunakan software original dengan software bajakan itu, sering nggak sih teman-teman menemukan Windows kosongan yang harganya cuma 20.000 di Tokopedia, di Shopee, atau aplikasi edit foto modifikasi, atau aplikasi mod APK yang lainnya, itulah premium yang gratis. Nah, menggunakan software bajakan itu adalah bentuk pelanggaran hak cipta. Dengan kita membeli software atau menggunakan alternatif yang gratis, eh, dan open source seperti Linux atau Blender, kita udah menghargai HKI para developernya. Kedua, tentang content creation di media sosial, buat kalian yang suka bikin konten pasti tahu kalau menggunakan lagu yang berlisensi dan ada copyrightnya itu bisa kena strike videonya. Jadi itu merupakan bentuk penerapan HKI di platform digital. Kreator lagu punya hak atas karyanya dan platform wajib melindunginya.
Yang ketiga itu dalam proyek tugas atau kuliah sebagai siswa yang belajar di bidang IT. Kalau kita bikin web atau aplikasi, kita nggak boleh asal comot copy paste gitu dari GitHub atau Overflow. Soalnya ada beberapa codingan yang boleh kita pakai secara bebas karena memang open source. Tapi juga nggak jarang atau juga nggak dikit juga codingan yang harus mencantumkan nama pembuatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil codingan yang harus mencantumkan nama pembuatnya tanpa mencantumkan namanya, itu terkena bisa terkena juga HKI. Teman-teman, kenapa sih kita harus peduli dengan HKI? Kenapa sih semuanya itu nggak digratisin aja? Coba deh kalian bayangin kalau misalnya kalian udah begadang berbulan-bulan, kopi juga udah habis banyak buat bikin sebuah aplikasi yang bisa bantu banyak orang. Pas baru kalian keluarkan atau kalian rilis, besoknya ada orang yang ngambil aplikasimu seenaknya, ganti namanya, terus dia juga mengkomersial gitu, jadi dia dapat duit dari situ. Sakit gak? Pasti sakit. Jadi HKI itu ada bukan untuk membatasi kreativitas yang ada. Jadi justru untuk melindungi dan menghargai inovasi yang sudah ada atau kreator-kreator yang membuat inovasi supaya mereka tetap semangat membuat inovasi baru. Tanpa HKI, mungkin gak bakal ada teknologi keren yang kita nikmati hari ini. Jadi, yuk mulai sekarang kita jadi pengguna digital yang cerdas. Hargai karya orang lain, stop pakai software bajakan, dan jangan ragu buat daftarin karya digital kamu. Itulah video mengenai HKI atau hak kekayaan intelektual yang saya buat untuk Remedi semester 2 kelas 10. Semoga teman-teman semua dapat terbantu oleh informasi yang sudah saya buatkan. Selamat malam semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.